seorang duda yang ternyata sedang mencari pasangan. Syaratnya dia adalah harus seorang janda. Coba Reza, tapi janda ini siapa? Janda ini kan rentang usianya kan bisa begitu panjang ya. Kalau kamu tuh mencarinya di rentang usia berapa? Mungkin yang tidak terlalu jauh usia. Emang Reza berapa? Eja 33. Oh 33. Cari yang di bawah atau di atas? Mungkin di atas sedikit gitu, atau kalau bisa sama lah. Oke. Di atas sedikit tuh maksudnya? Ya, Bisa 34, 35. Boleh gitu ya. Za, mau bilang apa Gue dengan dong, sosok janda yang sedang dekat dengan seorang Reza Zakaria? Eja cuman mau bilang semoga apapun yang lagi kita jalani, insya Allah ridhoi. Amin. Mudah-mudahan ini jalan yang Allah kasih buat kita. Jadi kamu pernah ditinggalkan, saya pun pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan kalau kita nanti bersatu. Jadi kalian sama-sama ditinggalkan? Ditinggalkan. Iya. Jadi itu, dan usianya juga tidak usia pernikahannya juga nggak jauh beda sama Eja. Jadi memang kita akhirnya kita memutuskan untuk dekat dan kita lagi sharing untuk bagaimana. Aku juga deh, aku mencari laki-laki yang ditinggalkan juga deh. Ketemunya di mana? Ketemunya dipertemukan. Dikenalkan. Alhamdulillah banyak orang baik yang memperkenalkan sama Eja. Tapi kan Ja, maksudnya ini tidak menutup kemungkinan. Kita tidak pernah tahu ya namanya jodoh. Yeah. Apakah nanti pada akhirnya. Sekarang kamu pengennya janda, tapi ketika Tuhan memberikannya adalah gadis, kan itu tidak Nggak menjadi apa-apa. masalah Betul. ya. Nggak ada Semoga masalah. segera mendapatkan jodoh. Yang terbaik. Mau janda, mau gadis, yang perempuan perempuan yang paling penting. Reza Zakaria, sukses selalu buat karyanya dan juga karirnya. Tapi kalau ngomongin soal karir, kemarin ini ada seorang penyanyi yang karirnya dia sempat naik, kemudian turun, naik, kemudian turun. Kenapa? Karena mendapatkan begitu banyak cibiran dari netizen. Di pagi-pagi ambiar, dia akhirnya bisa comeback kembali dan menceritakan sama kita apa yang bisa membuat dia tetap bertahan. Ini dia Zinedine Zidane. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Akhirnya kamu Terima comeback. kasih kamu mau datang di sini walaupun kita sudah hajar mati-matian. Enggak lah, enggak ada. Mental kamu bagus. Luar biasa. Itu berarti tandanya kamu mau introspeksi diri jadi lebih baik lagi. Zinedine Zidane, setelah apa yang kamu lewati, apa rasanya bisa comeback, bisa hadir kembali, bisa muncul di layar televisi dan Sobat Ambiar menyaksikan pagi hari ini? Rasanya pasti ya ada semangat baru juga karena ya kita harus tetap maju walaupun seperti itu. Ya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, betul. Manusia Lagi ke tempatnya situ. salah. Belajar dari kesalahan. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Belajar dari kesalahan yang satu ini. Zinedine Zidane kembali lagi. Karena beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa dia sempat dituding ya. Ini menirukan gaya dari seorang Andika Kangen Band ketika bernyanyi. Kita lihat bersama. Zidane, kita tidak mau membuka luka lama ya. Tapi kita akan belajar dari masa lalu, dari kesalahan. Tapi saat itu tuh apa dalam pikiran seorang Zidane ketika memparodikan atau menirukan gaya bernyanyi tersebut? Sebenarnya tidak ada sih kayak perasaan gimana-gimana. Soalnya di situ konteksnya saya hanya sekedar melakukan apa yang diminta sama teman-teman yang pas lagi nge-live itu loh. Jadi kita kan lagi nge-live tuh. Jadi Oh itu ada yang minta gitu? Gitu aja sih. Oh ada request? Ada request dari beberapa followers tuh buat Tapi Waktu ternyata mengkomen ya. itu pada saat itu. Oh, itu yang sebenarnya orang nggak banyak tahu ya bahwa ternyata ada request untuk meminta kita pun memparodikan. nggak bakal ngelakuin hal itu kalau misalnya nggak. Iya. Soalnya mereka nge-give gede gitu waktu itu di salah satu aplikasi. Di aplikasi media sosial ya. Kita tahu ini dampaknya besar sekali sama kamu yang mendapatkan waduh komentar yang luar biasa. Tapi barusan Kak Dewi juga ngelihat lihat kamu reaksinya ketika melihat Viti, kamu sempat begini. Mungkin ada banyak penyesalan, sayang. Soal sih pastinya. Dampaknya kuat sekali ke kamu ya. Ya, pasti. Apa pengaruhnya dalam dampak ke pekerjaan? Kalau di pekerjaan, alhamdulillah mungkin pengaruh ada beberapa sih. Tapi kita tetap maju terus bareng tim, bareng semuanya. Ya tetap harus maju gitu loh. Misalnya apa sih pengaruh? Misalnya dampak apa? Kehilangan job of air gitu. Tiba-tiba dalam waktu yang berdekatan setelah kamu melakukan parodi itu hilang berapa job of air gitu? Ya beberapa ada yang hilang. Terus banyak lagu-lagu yang kamu nyanyikan, maksudnya banyak yang menuntut royalti ke kamu gitu ya?
cover lagu kan otomatis itu lagu-lagu orang gitu. Banyak yang menuntut di kamu kayak pencipta lagu. Karena harus izin itu maksudnya ya? Iya. Ada yang mempermasalahkan pada akhirnya? Kayaknya kemarin ada di beberapa. Tapi Ada udah di semua. Sudah selesai ya, masalahnya. sudah damai ya. Alhamdulillah. Tapi gini kan kalau kita lihat ya setelah ada masalah kemarin kamu juga sepertinya hilang kalau di televisi ya. Apakah ini keputusan kamu dan tim untuk oke, kita jangan tampil dulu di televisi untuk beberapa waktu sampai cooling down dulu masalahnya? Kemarin pun memang karena apa ya? Lagi rame-ramenya kasus kemarin. Aku sempat juga untuk kayak apa ya? Buat beberapa coba-coba buat lagu. Ibaratnya kayak isi amunisi gitulah, walaupun kayak lagi dihujat gitu. Untuk tetap berkarya maksudnya. Oh, oke. Oke. Ini kita mau kasih lihat artikel untuk Zidane. Kamu boleh silakan tanggapi dan klarifikasi artikel yang satu ini. Untuk Zinedine Zidane. Buntut parodi Andika Kangen Band, Triswaka dan Zinedine Zidane batal konser di Makassar. Ini kejadian nih. Terjadi. Iya. Mungkin, lupa aku. Kan kalau biasanya kita performer ya, para penampil, penyanyi, MC, apapun itu kalau mau kita pekerjaan off air kan suka ada DP-nya dulu ya. Iya. Uang mukanya dulu tanda jadi sebelum kita tampil. Ketika dibatalkan apakah mereka meminta kembali uang mukanya? Kalau hal itu aku kurang tahu sebenarnya, jujur aku nggak tahu. Oke. Kakak aku yang tahu. Manajemen mungkin yang tahu ya. Cuman pada akhirnya memang ada beberapa pekerjaan yang harus hilang ya, konser termasuk off air. Tapi kalau yang kita dengar juga subscribers kamu di YouTube kamu. Katanya kamu kehilangan begitu banyak subscriber ya. Kalau YouTube sih kemarin sebenarnya nggak terlalu hilang banget, tapi lumayan sih. Viewer. Oh, untuk viewers memang agak menurun. Agak drop ya. Viewers. Sebelum ada kejadian itu subscribers kamu berapa? Kemarin itu seingat aku intinya dia turun 100 aja kali ya. 100 ribu. Ya. Oh, bukan sampai jutaan subscribersnya. Jadi 100 ribu ya. Oke. Ketika kamu akhirnya tahu bahwa ada pekerjaan off air yang hilang, banyak subscribers, ratusan ribu mereka unsubscribe kamu di YouTube channel. Dalam pikiran kamu tuh, dalam pikiran seorang Zinedine Zidane tuh apa sih? Ya, tetap semangat sih buat konten terus walaupun apa ya? Mereka unsubscribe kayak gitu, udah nggak apa-apa, kita nggak bisa nuntut mereka buat suka kita juga. Betul. Jadi kita walaupun kayak gitu, udah tetap lanjutin aja buat konten. Tapi aku suka kalimatnya bagus, bahwa kita tidak bisa mengontrol semua orang ya. Mau suka atau tidak suka itu urusan mereka. Yang penting maju terus berkarya. Dan yang penting juga niatnya memang tidak ada niat yang nggak baik ya. Di saat kamu melakukan live itu kan. Cuman kita kan namanya juga manusia ya. Iya. Ketika Nggak ada kita yang sempurna, betul kanan, kiri, depan, belakang mendapatkan Ada omongan, kita saja. juga manusia yang punya hati. Termasuk seorang Zinedine Zidane juga ternyata sempat mengalami hal yang satu ini. Panen hujatan usai parodikan Andika Kangen Band, Zinedine Zidane kena mental aku tuh. Apa yang kamu rasakan? Yang melakukan kesalahan aja kena mental, apalagi nggak Tidak melakukan kesalahan. kesalahan. Ya. Betul. Manusiawi ya. Mau selebritas, mau pejabat, mau siapapun tetap Pasti. aja manusia. Yang Zidane rasakan apa saat itu? Kemarin tuh ya kena mental gitu. Apa sih ngerasain gimana? Kena mentalnya gimana maksudnya? Kayak kemana-mana rada takut gitu ketemu orang rame. Oh ya? Ngelihat orang rame aja aku kayak Karena orang lihatnya udah nggak enak gitu ke kamu yang sayang. overthinking banget gitu lah. Ya. Jadi kayak kalau ketemu orang rame langsung takut diapa-apain gitu. Ya. Tapi ya aku tetap jalan saja sama kakakku. Berapa lama kamu merasakan momen overthinking, terlalu banyak berpikir sampai ketemu orang aja kamu ada perasaan takut? Berapa lama kamu merasakan itu? Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada Sampai sekarang? Masih ada untuk perasaan itu overthinkingnya. ya? Respon teman-teman gimana sayang ketika kamu mengalami hujatan ketika kejadian kemarin? Alhamdulillah ada beberapa yang selalu ada di belakang aku. Ada yang nyinyir juga nggak? Ada yang nyinyir atau jahat juga Ya ke nggak kamu? apa-apa lah kalau misalnya kamu menyinjir. Nggak masalah. Kalau sekarang ini bergeraknya sosial media kamu gimana? Kan kamu masih posting, kamu mungkin masih live gak? Kadang-kadang udah mulai jarang. Itu gimana waktu di saat sekarang ini kamu melakukan live? Masih stabil sih, aman. Tapi masih ada perasaan takut, masih ada ya? Iya, Oh iya? masih. Takut tiba-tiba ada komentar apa? Kalau komentar jelek ya udah mereka komen aja nggak apa-apa.
Artinya yang terjadi kemarin, yang kamu pelajari sekarang ini, tindakan kamu apa kepada netizen ataupun di saat kamu melakukan social media activities itu apa? Yang kamu pelajari, yang kamu lakukan yang baru sekarang ini apa? Aku lebih ke memperhatikan mungkin beberapa masukan yang bermanfaat juga. Seperti? Kalau semisal ada kayak masukan dari mereka-mereka yang di sosial media, itu yang kuambil semua. Kalau yang semisal kayak hinaan, cacian ya nggak bakal kuambil lagi. Keluarga mensupport kamu, mendukung kamu kayak gimana sayang? Selalu mensupport sih. Kayak gimana contohnya? Kayak mama papa tuh selalu bilang tetap maju. Ya. Intinya mama papa setiap saat di sini berdoa buat kesehatan Zidan, itu aja sih. Pasti namanya juga orang tua ya. Ya. Masalah sebesar apapun akan selalu berada di belakang anaknya. Ya. Mendoakan, memberikan semangat. Kita juga berharap semoga bahwa keadaannya sudah baik-baik saja. Kabarnya sudah berdamai dengan Andika Kangen Band. Kita mau kasih lihat dulu, kita punya satu statement. Kamu boleh tanggapi juga. Ya. Andika sudah memaafkan. Tapi udah ketemu langsung belum sih? Pengen banget sebenarnya, cuman Bang Andika sekarang lagi belum dapat banget jadwalnya biar bisa ketemu. Oh, belum ada kesempatan ketemu ya? Okay. Tapi nomor handphone yang punya? Udah. WhatsAppan segala macam? Udah sering. Udah biasa aja ya? Iya. Apa masukan atau wejangan yang dikasih dari seorang Andika? Ya. Yang seperti tadi itu. Gimana? Lebih bisa menghargai orang gitu. Ya. Lebih bisa menghargai orang. Itu pelajaran barunya ya. Kita mau kasih lihat artikel ini juga, tolong kamu tanggapi. Walaupun sudah memaafkan, tapi ada yang membuat kita sedikit kebingungan juga. Terancam royalti sebesar 1 miliar rupiah, Triswaka dan Zinedine Zidane akhirnya minta maaf ke Andika Kangen Band. Kenapa ada urusan dengan ancaman royalti 1 miliar rupiah? Apa yang kamu tahu? Jujur aku kurang tahu sebenarnya yang artikel yang ini, karena aku kemarin tuh jarang buka HP. Tapi Mas Triswaka mungkin pernah cerita nggak sama kamu bahwa kita lagi dituntut nih 1 miliar untuk masalah royalti? Enggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi setahu kamu urusan tentang royalti, mengcover lagu itu ada tuntutan dari pihak-pihak lain pencipta lagu aslinya itu? Ada nggak? Ada nggak sih? Kayaknya ada, cuman lupa. Kayaknya ada, cuman lupa. Lupa. Pernah dibilang di mana ya, kapan ya? Masih ada pihak-pihak yang terus menghubungi kamu atau tim untuk meminta misalnya royalti segala macam nggak sih sampai dengan sekarang? Sampai sekarang ini. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Jadi kalau kamu sih nyantai-nyantai aja. Tapi kalaupun ada ya semoga baik-baik saja ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini, ternyata Sobat Ambyar berdamai belum tentu selamanya akan benar-benar berdamai. Karena yang kita dengar bahwa ternyata Andika melayangkan somasi untuk Triswaka dan Zinedine Zidane. Padahal sudah memaafkan, Andika Kangen Band tetap layangkan somasi ke Triswaka dan Zinedine Zidane. Betul. Betul? Kamu tahu itu sayang? Pernah baca, tapi kata Bang Andika Nggak benar. Kamu jangan nangis dong. enggak. Kamu kayaknya berat sekali ya. Maksudnya terlihat sangat sulit untuk menjawab, berat sekali. Sepertinya masih kerasa banget sama kamu masalah ini. Kamu sudah sangat banyak mengambil pelajaran ini ya. Pasti dong. Tapi kita juga yakinnya Andika Kangen Band orang yang baik ya. Ya. Dia juga kalau bisa kekeluargaan, pasti kita juga yakin dia akan mengambil jalan kekeluargaan. Ya mudah-mudahan itu adalah berita yang simpang siur yang tidak benar gitu ya. Kalau bisa berdamai ya kenapa tidak. Dan kita juga berharap ya kalau bisa ketemu sama Andika Kangen Band kolaborasi bareng dong. Iya, bareng sekali. Ya, coba buat kamu seorang Zinedine Zidane, apa yang mau kamu sampaikan untuk para penyanyi yang lagunya pernah kamu cover? Kamu mau bilang apa sama mereka? Mungkin buat abang-abang semua yang sudah menciptakan lagu yang sehebat itu, terima kasih sudah membuat lagu yang sehebat itu, dan terima kasih juga sudah memberikan pintu maaf buat Zidane dan juga Kak Triswaka. Intinya Zidane, terima kasih banyak buat abang-abang semua yang ada di luar sana. Buat Sobat Ambyar, kita berharap untuk tidak mudah menghakimi karena manusia tempatnya salah. Ya. Melakukan kesalahan, dan ingat tidak mudah juga untuk seorang Zinedine Zidane untuk bisa duduk di sini untuk menceritakan semuanya, untuk mengakui kesalahannya, dan tentunya kita harus hargai usahanya untuk maju terus. Betul. Menciptakan karya-karya untuk bisa membanggakan keluarga Zinedine Zidane ya.
Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi. Buat Zinedine Zidane. Penyanyi Zinedine Zidane dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan di tol. Ya Allah. Yuk cek faktanya. Ini kenapa sih berita-berita tentang kamu nih Zidane? Gimana kamu menanggapi itu? Kamu diberitakan meninggal dunia, sayang. Ya, aku sama kakakku tuh kaget. Karena kita di situ posisi lagi perjalanan ke pulang kampung waktu itu kan bulan puasa. Beberapa hari udah mau lebaran nih kita pulang kampung. Sampai di rumah lagi makan opor ayam nih ceritanya nih. Iya. Lagi makan. Tiba-tiba lagi nge-scroll TikTok, tiba-tiba muncul di beranda. Loh. Kok aku meninggal? Aku kaget sendiri juga. Jadi kamu menemukan beritanya sendiri. Terus orang-orang tuh gimana reaksi teman-teman, keluarga? Ada yang hubungin kamu nggak sih? Ada, itu pun yang di depan, yang aku neti di depan rumah bilang, Dan, kamu meninggal, Dan. Lah, aku ini, aku nongol di depan kok. Terus, kamu tahu siapa yang buat berita itu? Nggak tahu sampai sekarang. Oh, oke. Jadi banyak yang kaget ketika akhirnya ngelihat kamu pun sendiri. Ini biasanya kalau kita lihat ya, berita artis dikabarkan meninggal, berita hoax ya, berita bohong. Mereka akan tahu dari orang. Tapi ketika mereka tahu sendiri melihat di internet, pasti akan kaget sendiri ya. Tapi sekarang pun masih kayak, aku lagi nge-live nih, kadang-kadang kan lagi nge-live. Ini padahal nyata aku lagi nge-live nih. Bukannya udah meninggal. Ada yang kayak begitu ya. Kalau meninggal mana mungkin bisa nge-live. Iya. Tapi kan ini tuh kejadian bukan sekali dua kali. Banyak artis senior juga mendapatkan berita hoax seperti ini. Coba Zinedine Zidane, kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa sama orang yang memberitakan hoax tuh? Mana? Enggak emosi. Buat mungkin abang-abang di luar sana, mungkin Kakanda atau Dinda, Sehat selalu intinya, terima kasih sudah membuat berita Ya Allah, ya sehat selalu aja lah buat kamu, buat abangnya semuanya. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, amin. Dan juga semoga kamu boleh berdiri Zinedine Zidane ya, yang comeback lagi sekarang berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang meninggal yang jelek menghibur ya. kita semua. Zinedine Zidane lebih semangat lagi ke depannya. Di pagi-pagi ambiar. Zidane hidup lagi. Zinedine Zidane akan membuktikan karya-karya terbarunya. Tapi kita mengucapkan terima kasih banyak kamu sudah mau hadir di sini mengklarifikasi semuanya dan sudah semangat kembali. Terima kasih. Sama seperti penyanyi berikutnya, dia juga semangat dengan karya yang sempat viral di media sosial. Siapakah dia? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya.